Kembali lagi di Ngoding bersama dengan Susan. Next.js menjadi salah satu framework untuk web yang sangat populer saat ini. Di samping karena base-nya menggunakan React.js untuk dokumentasi, feature, dan update serta dukungan dari komunitasnya itu sangat lengkap sekali. Nah, berikut adalah beberapa persiapan yang perlu kamu lakukan untuk menyiapkan agar Next.js ini siap untuk dideploy di production. Mari kita mulai. Untuk preview dan segala hal yang seputar kita bahas di poin-poin ini, saya akan menggunakan fresh project dari Next.js. Ini adalah hasil build terakhir untuk 8 Mei 2022. Dan kita mulai dengan poin pertama, yakni caching. Caching sendiri sangat berperan penting untuk membuat web bisa di-load lebih cepat, baik dari kontennya maupun dari assets-nya. Caching sendiri sifatnya itu adalah agar user bisa load konten atau set yang sudah di-load sebelumnya agar tidak perlu load ulang dari server dengan size yang tentunya lebih besar. Sebenarnya by default Next.js sudah menyiapkan opsi caching ini ketika kita run secara production. Dia secara otomatis cache yang ada di dalam next/static. Ini biasanya berisi file hasil build, kemudian assets dan lain sebagainya. Tapi ini tidak menutup kemungkinan untuk kita bisa utak-atik cache control-nya agar sesuai dengan yang kita inginkan dengan menambahkan line ini di nextconfig.js. Mari kita coba. Bagian nextconfig.js. Coba kita buat line baru di sini. Property name-nya tuh case control. Karena dia pakai dash, jadi kita harus bungkus dengan double quote. Isinya apa ya? Public. Kita samakan persis dengan yang ada di dokumentasi. 31536,000. Kemudian immutable, tidak bisa diubah. Nah, ini millisecond. Coba kita cek di Google berapa minutes atau hours. Kayaknya hours saja. 8,76, angka yang cukup menarik. Tidak dibikin pas sama Next.js, tapi tak apa. Yap, sesimpel ini. Coba kita cek di webnya. Nah, untuk pengecekan bisa gunakan browser favorit dari bagian network, kemudian filter all, hot reload. Nah, ini hasil build seperti ini, dia akan masuk ke bagian next static. Termasuk chunk, kemudian gambar, tapi sini sepertinya belum masang sesuatu di gambarnya. Tapi bisa kita coba cek untuk bagian ini di case control. Wait, sepertinya belum ada perubahan di sini, masih no store dan masih revalidate. Yap, ini terjadi karena kita run ini masih secara development. Next.js sendiri memberikan note ini. Ketika running di lokal dengan command dev, maka header override by ini. Nah, untuk mengecek apakah config-nya sesuai, ini kita harus build dan run secara production. Dan command-nya tuh kita build dulu npm run build. Ini semua terjadi di package.json ya. Tunggu sejenak. Oke, aman, dan npm run start untuk run secara production. Oke, sudah run di port 3000. Hot reload dan memastikan konfigurasi case cocok. Oke, jika kita sini case controlnya sudah sesuai. Coba saya zoom in. Sesuai dengan yang kita buat di bagian nextconfig.js. Dan seharusnya untuk yang lain juga menyesuaikan. Untuk poin kedua ini berlaku ketika kalian menggunakan third party atau script.js yang di-load menggunakan TypeScript. Nah, biasanya tuh ada beberapa modul yang memang tidak tersedia di npm dan terpaksa kita harus load-nya secara mentahan di bagian script src. Biasanya saya nemu kasus ini ketika load Google AdSense, kemudian ada beberapa third party dari beberapa vendor yang tidak terkenal tapi wajib dipakai, dan lain sebagainya. Nah, untuk itu kita harus menambahkan properti yang namanya async dan defer. Sebelum bahas lebih jauh seputar itu, kita cek dulu jika tanpa menggunakan tag async defer. Yang biasanya kita load seperti ini. Ini tanpa defer atau async ya. Jadi script, src, kemudian lokasi .js-nya, dan tutup lagi. Nah, untuk cara tersebut dia akan meload sebagai berikut. Pertama, dia akan render HTML-nya. Dan harus waiting terlebih dahulu untuk fetch script.js dan eksekusi. Baru setelah selesai, melanjutkan untuk render HTML.
Nah, ini biasa yang kita sebut dengan istilah render blocking, di mana untuk load JS ini biasanya masih blank terlebih dahulu karena render untuk HTML-nya masih terblok untuk fetch dan execute. Nah, jika menggunakan Defer, kita asing dulu sepertinya. Oke, untuk asing, dia bisa fetch secara background di belakang ketika HTML sedang dirender, tapi ketika eksekusi akan terjadi render blocking lagi, dan baru lanjut rendering setelah eksekusi selesai. Nah, Defer bisa mengatasi hal tersebut karena untuk fetch script masih ada di belakang ya, tapi untuk eksekusinya menunggu HTML-nya full terrender dengan sempurna. Biasanya saya pakai ini ketika load script dari AdSense. Biasanya dari Google AdSense itu saya nunggu HTML selesai dulu terrender baru tampil untuk iklan-iklannya. Sehingga penulisan tadi menjadi sebagai berikut. Dari script biasa ditambahkan dengan Defer. Nah, jika di Next.js bisa kita langsung tambahkan Defer seperti ini. Sama dengan penulisan HTML biasa. By default value-nya is true. Khusus untuk pembahasan poin 3 dan 4 ini adalah seputar log dan error log handling. Kita jadikan satu bus saja. Nah, untuk Next.js sendiri kan jalan secara server side dan client side. Untuk client side sendiri, untuk menampilkan log bisa menggunakan console log, dan untuk di server bisa menggunakan standar output. Standar output yang juga bisa di-trigger via console log. Sebagai contoh, jika menggunakan PM2 sebagai proses manajernya, Sebagai contoh, jika menggunakan PM2 sebagai proses manajernya, Mocoding pernah membahas seputar PM2, bisa kalian cek di sini. Nah, jika menggunakan PM2 sebagai proses manager, ketika melakukan console log, baik di server di server side saja ya, dia akan otomatis menuliskan hasil console log kita ke dalam suatu file log yang bisa dicek kemudian hari. Ini sangat penting untuk tracing, misal pada suatu masa, pada tanggal tertentu, apa yang sedang terjadi. Misal ada error request, kita ingin membuktikannya di log, bisa kalian cek di log tersebut. Nah, untuk error handling sendiri, by default Next.js akan melakukan redirect untuk menampilkan halaman error jika menemukan error yang errornya itu adalah error default di luar 404 atau halaman not found. Nah, untuk error 500 ini, kita akan mendapatkan tampilan khas dari Next.js yang sepertinya agak sulit untuk saya simulasikan di sini. Tapi ini bisa di custom sesuai dengan style dari website kita, yang akan kita bahas di poin berikutnya. Untuk berikutnya adalah error handling pages, dan by default Next.js sendiri menyediakan untuk berbagai macam error handling pages. Sebagai contoh ada 404. Di sini saya memiliki root yang tidak tersedia, misal seperti ini. Dan berikut adalah tampilan default dari Next.js jika mendapatkan status 404. Yang mana ini akan lebih menarik jika masing-masing website menyediakan untuk desain sendiri yang lebih unik. Dan ini membuatnya juga cukup gampang di Next.js. Di bagian pages, silakan buat file baru bernama 404.js. Ini hanya sampel sederhana yang bisa kita buat dengan Next.js. Di sini saya kasih nama not found page. Sebenarnya saya buat seminimal mungkin H1. H1. Sorry about that. 404 not found. Saya kasih tambahan custom message custom. Nah, ini coba kita cek di halaman yang tadi kita akses. Seharusnya dia menjadi sorry about that. Ini saya lupa untuk export default. Yap, segampang ini membuat custom 404 error page di Next.js. Dan ini tidak hanya terbatas untuk 404 saja. Misal jika ingin membuat 500 page,
dan lain sebagainya. Ini bisa dibaca lebih detail di halaman ini. Nah, ini untuk 404-nya cukup membuat file 404.js. Untuk yang 500 dengan buat file 500.js. Nah, jika ingin sebuah halaman error handling dan support untuk semua status, bisa dengan membuat file _error.js seperti ini. Berarti yang tadi kita remove, kita rename saja. _error, wait, pakai S tidak ya? No. Oke, seperti ini. Dan kita ingin mengambil status code-nya. Dia ada di props, status code. Oke, ternyata status code-nya ini ngambil dari REST status code dan dia dikirim ke props menggunakan get initial props. Di sini kita ikuti saja. Paste.get dia mengambilnya dari REST. Dan return as prop secara langsung. Jika res, maka dia akan mengambil res.status code. By defaultnya 404 ternyata. Wih. Oke, sepertinya akan terpanggil tiap ada error ya, dan by defaultnya 404. Oke, let's check this out. Seperti ini saya perlu untuk simulasi 500-nya. Oke, tadi sudah terbaca ya. Ini dia akses di file _error.js file ini. Untuk 500-nya sepertinya saya buat saya belum ada ide, soalnya jika ini dibuat error, maka tidak bisa build, otomatis tidak bisa run. Oke, sepertinya segitu saja seputar error handling pages-nya. Poin berikutnya adalah seputar measuring performance di Next.js. Ada banyak metrik yang bisa gunakan di sini, tapi dari Next.js sendiri menyediakan report Web Vital. Dengan penggunanya sebagai berikut, kita mendapatkan line export function report Web Vital ini, kemudian melakukan console log dari argumen metrik yang bisa kita dapatkan. Dan nanti akan didapatkan beberapa value-value seputar report Web Vital ini. Coba kita buat baru di komponen /apps. Nama functionnya tuh harus sama ya, export function report Web Vital. Oh, ini bukan di dalam komponen tapi di luar. Report Web Vitals. Dan metrik ini perlu di konsol, sorry. Oke, sepertinya seperti ini saja. Coba kita cek apa yang bisa kita dapatkan. Dan kita dapatkan beberapa properti sebagai berikut: ID, label, name, start time, dan value. Untuk value sendiri itu adalah satuan milisecond. Jadi dari 0 sampai berapa milisecond kita bisa mendapatkan tampilan web ini dari sisi sistem. Kemudian jika kita geser, sepertinya ini saya tidak ada link untuk mengarah ke halaman lainnya.
Kita simulasikan saja buat halaman baru. Sepertinya saya ingin tahu apakah jika ganti halaman ini akan terkonsol lagi. Coba saya kasih nama base tuh. This is page 2. Dan saya sepertinya perlu nambah link di home. Taruh paling atas saja. Wait, apakah auto importnya berhasil? Oke, mantap. Link to ke page 2. Dan link ini harus dibungkus dengan href. Oh, sorry. Wait, saya agak lupa penulisan link di Next.js ini. Coba kita googling dulu. Next link. Oh, terbalik. Link href, baru di dalamnya tuh ada A. Just like this. Kalau link to tuh sepertinya recruiter. Udah lama tidak pakai itu. Nih, go to page 2. Coba saya klik. Oke, metriknya juga nambah ya. Ini terlihat dari millisecond segini. Dan value-nya dapat 5 second. Menarik. Ini konsepnya sama seperti ketika cek di network ya. Kita filter all. Force reload. Nah, di sini kan kita dapat nih berapa waktu yang dibutuhkan untuk load semua ini. Tapi ini tidak termasuk untuk render HTML ya, cuma load untuk aset-asetnya saja. Termasuk fetch EKR. Menarik. Poin berikutnya masih sama seputar membahas cek performa. Nah, di sini kita menggunakan metode lain dari Google, yakni Lighthouse. Ini fitur bawaan dari Chrome. Bisa cek di bagian sini. Nah, di sini kita bisa cek segala hal meliputi poin-poin ini: performance, productivity web app, best practice, accessibility, hingga SEO-nya. Nah, topik utama seputar ini adalah Core Web Vital. Bisa kalian cek di developers.google.com, search saja Lighthouse, kemudian masuk ke bagian Core Web Vital. Ada 3 kategori, yang ini juga pernah kami bahas di video mau coding sebelumnya. Bisa cek juga di sini, tentang Core Web Vitals. Jadi singkatnya ada 3, LCP itu Largest Content File. Nah, ini butuh berapa second konten ini bisa digambar di browser. Dan akan didapatkan hijau, kuning, atau merah sesuai dengan value yang didapatkan. Makin banyak secondnya maka makin merah, dan itu tidak bagus. Dan harus dibikin minimal kuning lah, tapi akan bagus jika langsung hijau. Kemudian ada first input delay. Ini semisal ketika user ingin login halaman. Nah, dia kan harus klik kemudian mengetik. Ada kondisi ketika user tidak bisa melakukan hal tersebut. Ketika dia buka halaman login, ketika coba klik dan mengetiknya tidak berhasil, karena masih proses rendering. Nah, hingga user berhasil mengetik itulah yang namanya first input delay. Berapa lama delaynya? Biasanya 1 millisecond ya, tergantung dari error atau tidaknya. Makin hijau maka makin bagus, 100 millisecond dan ke bawah. Dan CLS sendiri itu singkatnya adalah, artinya cumulative layout shift ya, singkatnya adalah seberapa banyak, misal di sini, nah ini kan ada header ya, seberapa banyak bergeser sejak ini pertama dibuka. Coba kalau kita reload, ini tidak bergeser kan, berarti CLS-nya itu pasti bagus ya.
ada beberapa kondisi, semisal ini ketika di load pertama dia ada di sini, tapi ketika beberapa milisecond atau beberapa waktu dia bergeser ke bawah, karena ternyata ini masih render konten yang lain yang tidak terlihat. Yaitu CLS-nya bisa buruk karena ada bagian yang bergeser. Singkatnya, jika di localhost, ini lebih baik jika menggunakan incognito, yang mana tidak ada ekstensi terkait atau esensi-esensi yang terinstall di sana, maka hasilnya akan lebih clear ya. Masuk ke bagian like host, silahkan centang yang ingin kalian cek, dan pilih opsi cek mobile atau desktop. Coba saya desktop. Biasanya desktopnya lebih bagus karena resource-nya lebih besar. Klik aja generate export dan tunggu sejak. Oke, di sini kita dapatkan hampir semuanya hijau dan satu kuning. Nah, ini jika ingin tahu apa yang perlu diperbaiki, klik saja. Misal ini kuning, apa yang kurang ya? Ada blocking time sekitar 210 milisecond, kemudian LCP-nya 1,7 second, ini banyak juga di atas 1 second. Nah, di sini kan kita tidak tahu apa yang terjadi. Ini ada original trace-nya. Bisa kita lihat langsung. Ya, ini mungkin karena kita sedang jalan di development. Coba kita tes ulang ya. Ketika jalan di bagian production. Ini berarti saya build dulu. And run as production. Oke, cek ulang. Like host. Plus. Oke. Seharusnya lebih baik ya, meskipun tidak 100% hijau. Oke, cukup menarik di sini ya, karena tadi ada beberapa code yang tidak terminify karena masih development. Nah, ini dapat hasil yang bagus. Semisal ada yang harus diperbaiki, gampangnya setelah diklik, di sini kita ada expand view. Nah, ini bisa dibaca-baca apa yang harus dicek, apa yang harus diperbaiki. Atau ada rekomendasi di bawah ini yang warna merah. Nah, ini impact element do not have extrude with height. Ini sering saya temui ya, terutama yang pakai CMS atau yang gambar asal load saja. Nah, gambar yang baik itu ketika ada width sama height-nya di bagian style-nya, dan ukuran gambarnya juga menyesuaikan dengan style tersebut. Ini maka makin ringan hasilnya. HTML does not have lang attribute. Ini cukup simpel. Oke, coba kita solve satu ini saja. HTML does not have lang attribute. Berarti itu ada di bagian app-nya. Kalau bukan app berarti di index. Sepertinya bukan. Saya lupa ini harus ditaruh di mana. Coba kita googling saja. Add lang on Next.js. Oh, ternyata dia harus ditaruh di config.js. Baru tahu. Oke. Coba dulu gampangnya. Di development dulu biar langsung hot reload. Wait, kalau ganti config itu berarti perlu reload, jadi sekalian saja ya. Ini saya isi n saja. Wait, sebelum ini saya isi, coba kita cek dulu kondisi sekarang. Apakah benar tidak ada lang di HTML ya? Oke, HTML-nya bersih sekali ya, tidak ada langnya. Setelah saya tambahkan ini, oh, I see. Nah, seharusnya poin yang ini sudah aman. Build ulang. And start as production.
Let's cek ulang. Wih, tadi HTML. Yap, sepertinya sudah hilang dan itu membuktikan tadi sudah lolos ya. Ini sekarang sudah 100% semua. Masih ada satu yang belum dikerjakan yaitu PWA. Ini bisa cek di video lainnya saja. Nah, ini jika belum hijau, silahkan cek satu persatu bagian apa yang kurang hingga mendapatkan hasil yang maksimal di Lycos. Makin bagus nilai di Lycosnya juga akan mengefek ke CEO dan juga ke akses usernya lebih ringan, jadi UX-nya lebih bagus. Tidak semua user memiliki seri versi browser yang sama. Bisa saja web ini jalan secara normal di user A, tapi di user B yang belum update versi terbaru, web itu tidak bisa diakses dan bisa jadi blank sama sekali. Nah, untuk itu adalah yang namanya polyfills. Ini memungkinkan untuk function-function yang hanya ada di versi browser terbaru bisa jalan di di browser lama. Nah, untuknya di Next.js ini juga menyediakan polyfill ekstra yang sudah diinjek seperti penggunaan fetch, URL, object assign. Sebagai contoh, fetch ini hanya tersedia di client side di browser terbaru. Dan untuk Node sendiri, fetch ini sebenarnya tidak ada, belum tersedia. Dan kita memerlukan yang namanya biasanya Node fetch atau API caller yang lain. Nah, yang bagusnya di sini, Next.js sendiri kan jalan secara client dan server, bisa menggunakan fetch seperti kita menggunakan di browser. Coba kita simulasikan penggunaan salah satu polyfill ini, fetch, untuk hit API dari Poke API untuk tahu dari profil Dito. Coba kita kopas semuanya, endpoint dan host. Apakah bisa? Oke. Sebenarnya saya masukkan hasil responnya ke state saja. Nah, nanti hasilnya saya masukkan ke sini. Untuk API-nya saya hit di Component Mon pakai user effect object array ini langsung kepanggil ketika baru render halaman. Sebenarnya nggak usah pakai callback, langsung aja. Hanya untuk simulasi. Oh, ini kita perbaiki dulu endpoint dan URL-nya. Cara pakai fetch secara sederhana cuma seperti ini. Coba. Console log respond. Memastikan ini API-nya jalan dulu ya, sebelum saya masukkan ke state dan menampilkan di render. Ini saya panggil fetch data here. Cek dulu. Wait, metriknya masih ada ternyata. Metrik. Ini saya hapus saja biar tidak mengganggu. Biar lebih clean. Ini masih jalan as production. Oh yes. Berarti ini where are you respond.json.
Sepertinya harus double await. Oke. Saya kasih request. Request. Oh. Sip, so far so good. API-nya aman dan ini bisa kita masukkan ke state. Ini langsung saya set data dari respon. Dan coba kita tampilkan di mana ya, di paling atas. Di sini aja lah. Saya kasih HR nih, HR masih ada nggak ya? Kayak masih ada. Untuk cek responnya udah ada atau belum, sepertinya pakai ID. Response. Ini sebenarnya perlu pengkondisian lagi ya, misal ada error atau lain sebagainya. Ini saya anggap selalu sukses saja, jadi kondisinya lebih minimal. Ada gambar atau tidak ya? Sprites. Let's see. Oh namanya sprites. Front shiny. Oke, saya pakai ini aja. Cuma untuk menampilkan gambar dan sedikit teks. Sorry, terpencet. Respond.sprites front shiny front underscore step. Oke, step. Dan sedikit teks untuk ditampilkan, ambil dari respond.name. Teksnya saya bungkus space saja. Save auto rapi, sip. Response is not defined. I'm sorry but that namanya bukan respon tapi data. Data. Fitur keren dari VS Code. Oh ini pakai ELT. Oh ini bisa ngeblok beberapa dalam sekali dan bisa langsung diubah data. Oke, ini dapat ya, Dito dengan teksnya Dito. Nah, untuk membuktikan polyfill dari Next.js tadi, untuk fetch bisa dipakai di server side juga. Bisa kita coba di sini. Ini saya hapus saja percobaan tadi yang sudah dipakai biar clear. Bukan clear tapi clean.
server set tuh berarti saya pakai di ini aja, get initial props. Masihkan jalan di server set only. Oh iya, ini wajibnya ya. Seperti ini aja paling. Nanti state-nya dia by default ngambil dari props.response. Cuman ini kenapa ada error? Oh, sorry about that. Nah, ini ada props response ngambil dari get initial prop lagi sebagai default state. Jika ada isinya berarti sudah terhit dari server side. Gampangnya kita pakai function yang sama, jadi tinggal kopas aja. Sebelum saya masukkan sebagai prop nih, saya konsol dulu. Apakah benar-benar dapat? Dan bisa dipakai. Response. Oke, nanti harusnya tampil di terminalnya. Wait. Sing. Yup, dan sepertinya kita bisa hit fetch di dalam server setnya. Menarik sekali. Berarti gampangnya langsung saja kita balikin saja. Return response. Dan ini seperti taruh di atas biar gampang dikondisikan. Dan karena sama bisa diminimalisir seperti ini. Delete. Wait a moment. Just like this. Sip, terhit via server set. Untuk membuktikan ini terhit via server set, di bagian hit kalian saya tadi bisa dikomen. Dan seharusnya data Dito dan gambarnya masih tersedia. Menarik sekali fitur dari Polyfill Next.js ini. Nah, di luar tiga ini kan sudah menggunakan Babel untuk Next.js. Seharusnya lebih aman jika ingin kalian setup sesuai dengan kebutuhan. Dan bahkan bisa ditargetkan mau untuk browser apa. Poin berikutnya adalah improve performance menggunakan fitur-fitur dari Next.js. Nah, di sini kita menemukan untuk versi Next.js saat ini ada 3 fitur yang bisa dipakai untuk poin ini. Pertama, dengan menggunakan Next Image untuk load image agar lebih ringan. Kemudian ada font optimization. Dan terakhir adalah script komponen. Tujuan semuanya ini adalah agar lebih ringan tanpa merubah kualitas. Ya, sedikit merubah tapi tidak memberikan perbedaan cukup berarti di mata manusia. Tujuan utamanya agar website bisa diakses dengan lebih ringan. Nah, untuk next image sendiri, jika kita kembali ke poin di like host tadi, ada poin agar menggunakan next generation image. Ini bisa dibaca di web.dev. Next generation image itu adalah menampilkan gambar dengan size lebih kecil, tapi dengan kualitas yang tidak banyak berbeda dari originalnya. Sebagai contoh di sini, ukuran aslinya misal 11.000 kilobyte atau 11 mega, dan bisa save menjadi 7 MB. Ini save-nya. Berarti file berikutnya setelah dikompres menjadi 4 megapiksel. 4 megabyte. Lumayan. Dan Next.js sendiri menyediakan fitur Next Image untuk convert menjadi WP, baik dari JPG, PNG maupun yang lainnya. Nah, kebetulan di sini tadi kita ada satu sampel gambar dari Dito ini. Jika open image, dia adalah PNG. Coba kita convert dengan Next Image agar terbaca WP.
Wait, sepertinya saya mencium suara bau rokok. Saya semprot dulu. Untuk Next Image sendiri tersedia dari Next.js sejak versi V10, ini introduce pertama. Dan untuk penggunaannya bisa untuk gambar dari internal, baik dari statik maupun dari eksternal. Misalnya ini dari Poke API yang kita gunakan di Ditto. Nah, untuk menggunakannya sama persis dengan load.img. Yang pasti ini harus import komponen Next Image terlebih dahulu. Nah, untuk penggunaannya sama dengan IMG, coba kita cari di sini. Dan properti yang disupport bisa dibaca secara lengkap di dokumentasi Next.js. IMG. Oh, ternyata sama persis untuk penggunaannya. Jadi bisa kita cut dan masukin ke komponen yang baru tadi. Sebenarnya di sini saya nemu error. Oh, I'm sorry about that. Nah, sudah load IMG. Coba kita cek bagian mana yang load ini. Oh, I see. Yang bagian bawah ini dia load static ya, karena tidak ada domainnya. Nah, by default seperti ini. Jika kita load, seharusnya ini belum bisa karena kita belum whitelist untuk domainnya. Oh, I see. Ini juga wajib memberikan ini ya. Seperti di sampel bawah ini ada width, height, dan sebagainya. Ini kita samakan saja paling 80 kali 80 karena kalau tadi salah tadi square. Nah, untuk bisa menggunakan Next Image dengan aset dari luar, nih bisa dibaca di bagian bawahnya. Dokumentasi ada yang namanya whitelist domain. Nah, ini tinggal dimasukin ke bagian next config. Saya taruh di bawah sini saja. Domainnya itu ini saya juga lupa ya harus menggunakan subdomain atau domain utama. Coba kita domain utama dulu, nanti kalau tidak bisa baru subdomain. Berarti taruh sini. Oke, biar standar tuh harus pakai double quote ya. Seharusnya jika kita save, auto benar. Coba kita, wait, ini kalau diganti next config berarti perlu restart. Oke, let's check this out. Domain utama belum bisa. Coba di sini saya tambah subdomain. Oke, dan bisa. Ternyata harus subdomain ya. Dan Ditto-nya terload jika kita open image in new tab. Dia bukannya PNG lagi. Alamatnya menjadi sebagai berikut dan ini formatnya sudah WebP. Untuk membuktikan ini WebP atau bukan bisa cek, bisa di-download. Untuk mengecek ini apakah WebP atau bukan, bisa kita download saja. Coba saya download di sini. Nah, dia menjadi formatnya WebP. Untuk dua optimalisasi yang terakhir adalah bagian font optimization dan script. Nah, untuk by default, untuk font optimization sejak fitur 10.2, Next.js sudah ada built-in web font optimization. Ya tinggal kita pakai dengan penambahan misal seperti pre-connect, kemudian ada cross origin dan lain sebagainya. Dia sudah auto optimize. Nah, untuk bagian scriptnya, diusahakan menggunakan NetScript jika memerlukan load script dari eksternal yang di load di luar import.
Untuk yang poin terakhir ini lebih ke membahas yang sudah kita bahas sebelumnya, yaitu kombinasi agar menghasilkan loading performance yang lebih baik. Yaitu dengan mengkondisikan hasil dari Core Web Vital, memastikan hijau, kemudian menggunakan fitur-fitur dynamic import dari Next.js, dikombinasikan dengan Next Image. Kemudian jika load script dari luar menggunakan komponen script, casing yang dioptimalisasikan, dan ada beberapa artikel yang bisa kalian cek di bawah seputar guide dan performance checklist untuk menghasilkan Next.js dengan loading performance yang lebih baik. Dikutip dari artikel buatan Colin Armstrong, dia di sini berhasil membuat Next.js-nya 3,5 kali lebih cepat daripada sebelumnya. Yang pertama kita harus tahu apa saja yang kita install, package-package yang diinstal di project Next.js kita. Pastikan hanya menginstal dengan size terkecil dan sesuai kebutuhan saja. Next.js menyediakan fitur dari Webpack namanya Next Bundle Analyzer. Nanti di sini kita bisa tahu bagian mana dari package JS yang menghasilkan size paling besar. Kemudian gunakan dynamic import. Dynamic import sendiri adalah import yang akan menghasilkan file chunk baru, yang mana import ini tidak akan langsung masuk ke bundle utama, melainkan hanya akan terpanggil ketika diakses. Misal di sini kita ada di halaman index. Nah, di halaman index tidak ada memerlukan misal package A hanya dipakai di page 2. Nah, otomatis hasil bundle utama tidak akan load package A tersebut, hanya saja akan ada nama chunk baru yang otomatis terload import ketika user buka page 2. Remove unused code, pastikan jika ada kode yang tidak dipakai, langsung hapus saja. Ada fitur VS Code untuk cari dan mengecek unused code. Biasanya dia akan menjadi abu-abu, misal ini. Oke, sebenarnya saya tidak install modul tersebut ya. Tapi jika menggunakan WebStorm atau VS Code ekstensi tersebut, ini akan jadi abu-abu dan layak untuk dihapus karena tidak dipanggil dimanapun. Ini sama dengan script tadi, pastikan menggunakan CSS yang terpakai saja. Makin kecil lainnya makin ringan dan makin cepat untuk di-load. Disable prefetching ini cukup menarik ya, karena Next sendiri kan jika kita menggunakan link ini, ketika saya klik ini tidak ada reload kan, tahu-tahu dia berganti halaman saja. Tapi kadang loadnya bisa lambat juga tergantung dari koneksi internet. Nah, prefetch ini bisa dibilang kita load terlebih dahulu ini secara background page 2, sehingga ketika koneksi internet berat dia akan tahu-tahu ngeload. Tapi by default tuh prefetchnya false. Nah, agar tetap ringan, sebenarnya biarkan natural saja meskipun ada loadingnya, agak lama. Kita set saja prefetchnya ini menjadi false. Optimize image seperti yang kita bahas sebelumnya, dan kita akan menghasilkan hijau-hijau seperti ini, otomatis loading page-nya juga akan makin ringan.